Hai guys, karena gue penasaran apa iya sih batu kalau dipanasin keluar belatung. Ternyata bener dong. Ini udah gue panasin dan gue kaget banget. Tuh belatungnya, kelihatan nggak? Itu tuh gerak-gerak. Beneran banyak dong guys, banyak banget. Dia keluar dari pori-porinya tuh. BTW kalian yang mau nyoba hati-hati. Batunya meledak. Ini panas loh. Ini panas tuh, nempel dia. Emangnya bisa cobek dibakar terus keluar belatung? Waduh. Kembali lagi bersama dengan Chef Nausa. Kalau ngomongin masalah makanan dan perdapuran, pasti Chef Nausa muncul. Nah, mungkin gak sih di cobek batu itu bisa keluar belatung ya katanya ya? Nah, jadi karena Baba nggak lihat langsung ya belatungnya seperti apa, jadi kita pakai asumsi ya. Nah, jadi kalau seandainya belatung itu tidak mungkin muncul dari sesuatu tempat tanpa ada penyebabnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa dong penyebabnya bisa belatungnya muncul di situ? Nah, yang paling simpel adalah, belatung kita asumsikan adalah belatung yang bersumber dari telur lalat ya. Nah, lalat itu biasa hinggap di satu tempat yang sifatnya tuh busuk gitu ya. Jadi sampah gitu ya, atau kotoran gitu ya. Nah, biasanya cobek itu kan permukaannya nggak rata ya. Jadi dia agak bergelombang atau kasar ya. Sehingga dalam proses membersihkannya itu terkadang kita suka nggak bersih. Jadi masih ada kadang-kadang sisa-sisa cabai yang masih nempel atau sisa-sisa terasi gitu yang masih nempel ya. Nah, itu akan mendatangkan atau akan menarik lalat gitu guys. Nah, lalatnya itu hinggap dan bertelur di situ ya. Nah, jadi karena teksturnya si cobek itu berongga-rongga, sehingga si telur lalatnya itu masuk ke dalam rongga-rongganya. Sebenarnya ini nggak cuma terjadi di cobek ya. Kalian kalau punya daging sudah busuk gitu ya, atau ayam gitu nggak bagus gitu, nggak fresh, mungkin aja itu sudah dihinggapi lalat dan ada belatungnya gitu. Nah, sekarang jadi pertanyaan, bahaya apa enggak sih? Kalau menurut Baba, sebaiknya memang sebelum digunakan itu benar-benar dicek banget dan dibersihkan ulang ya. Jadi kadang-kadang ini kita udah bersihin nih habis kita make. Tapi tempat kita menyimpan itu tidak steril. Akibatnya sih alat makannya itu terkontaminasi lagi. Jadi baiknya tuh nggak cuma untuk cobek ya, terutama kayak talenan kayu, itu juga kalian harus pastikan banget benar-benar bersih sebelum kalian pakai buat potong-potong. Jadi kembali lagi ya, prinsipnya kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi lebih baik kalian pastikan lagi alat makannya bersih ya. Nah, gimana cara mengetes misalkan ada belatungnya atau enggak gitu ya. Cara gampangnya gimana sih selain dibakar ya. Kalian juga bisa rendam sebenarnya. Kalau direndam itu biasanya belatungnya keluar guys. Dan juga pastikan kalau kalian habis pakai cobek, itu kan suka ada yang masih ada kayak warna-warna cabenya, itu benar-benar dibersihin banget sampai bersih ya. Bukan sisa cabenya, cuman kadang-kadang kalau kalian ngulek sampai halus kan suka ada yang nempel-nempel di cobek. Nah, itu kalau bisa disikatin aja sebaiknya ya. Nah, kalau bisa meledak kenapa ya? Nah, kemungkinannya sih ada dua ya. Yang pertama tuh ada kandungan air yang di dalamnya, itu karena dibakar dan dia panasnya nggak merata, jadi dia menimbulkan uap di satu sisi ya. Jadi dia cus gitu, apa ya istilahnya ya? Ada tekanan gitu guys. Jadi membuat si cobeknya itu sebenarnya bukannya meledak, tapi dia crack ya. Crack terus ditambah ada tekanan, jadinya cuk gitu. Tolong yang saintis dijelaskan ya. Semoga bermanfaat.